Assalamualaikum guys, hai apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor terbaru di tahun 2022 ini. Untuk judulnya sendiri nanti kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya. Terus untuk ceritanya sendiri, film ini akan menceritakan seorang wanita yang balas dendam karena seluruh anggota keluarganya telah dihabisi. Dan namanya juga film horor, tentu aja balas dendamnya itu secara gaib. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Maryam. Saat itu dia sedang bekerja di kebun bersama ibunya. Yang lalu ibunya ini menyuruh Maryam untuk mencari Haris, adik laki-lakinya. Ibunya Maryam pengen Haris ngebantuin mereka bekerja di kebun. Terus saat pergi dari kebun, Maryam disapa oleh wanita gila bernama Kaya. Saat Maryam udah pergi, Kaya seperti mendengar bisikan dari orang-orangan sawah. Dan saat Kaya meninggalkan tempat itu, orang-orangan sawahnya ternyata hidup. Di sisi lain, Haris sedang bermain bola sama anak-anak desa Durian Runtuh. Saat main bola ini, terjadi cekcok dengan si Kribo. Dan akhirnya mereka pun tawuran. Gak lama berselang si Maryam ini datang untuk melerai tawuran itu dan setelahnya membawa Haris pulang. Sedangkan ibunya Maryam masih sibuk kerja di kebun. Dia juga menemui bapaknya Maryam yang lagi ngurusin ayam. Bapaknya Maryam ini sebenarnya lagi sakit, tapi mau gimana lagi dia tetap kerja supaya bisa makan sehari-hari. Di saat bersamaan datanglah Pak Hilman. Pak Hilman ini adalah orang terkaya di desa Durian Runtuh dan pemilik kebun yang lagi dikerjain sama Maryam sekeluarga. Saat itu Pak Hilman ngasih upah sama bapaknya Maryam dan di saat itulah Maryam datang bersama Haris yang udah babak belur karena tawuran. Di malam harinya, Kaya datang ke rumahnya Maryam untuk minta makan. Maryam pun memberinya makan meskipun ibunya melarang. Itu semua karena sebenarnya beras di rumah udah habis dan mereka nggak punya duit buat beli beras. Alhasil keesokan harinya Maryam ini ngutang beras di tokonya Pak Hilman. Tapi istrinya Pak Hilman melarang Maryam untuk ngutang. Itu semua karena keluarganya Maryam ini udah punya utang yang menumpuk di toko itu. Tapi sesaat setelahnya Pak Hilman datang dan Pak Hilman ini mengizinkan Maryam buat ngutang beras. Dan akan dipotong dari upah bekerja di kebun miliknya. Sedangkan di sisi lain, bapak dan ibunya Maryam ini lagi kerja di kebun seperti biasanya. Tapi tiba-tiba bapaknya Maryam ini pingsan karena emang dia udah sakit sebelumnya. Pak Hilman pun datang menjenguk bapaknya Maryam dan di sini Pak Hilman menawarkan Maryam buat kerja di tokonya aja. Hitung-hitung buat nambah-nambah penghasilan lah karena bapaknya nggak bisa kerja. Di malam harinya, Kaya si wanita gila kembali mendatangi Maryam. Dia memberi semacam jimat agar bapaknya Maryam ini cepat sembuh. Tapi Maryam takut dengan jimat itu dan segera membuangnya. Saat Maryam tidur, dia mendengar bapaknya batuk-batuk. Dan saat dia mendatangi bapaknya ini, wajah bapaknya udah berubah kayak setan. Tapi ternyata itu cuma mimpi. Di sisi lain, Kaya yang lagi tidur di gubuk didatangi sama si Kribo dan kawan-kawan. Si Kribo lalu membawa Kaya pergi jauh dari tempat itu dan membuangnya. Keesokan harinya, Maryam menemukan benda aneh di dalam bantal. Dan saat dilihat, benda aneh itu adalah jimat santet. Tapi di sini ibunya Maryam gak percaya ya dengan hal mistis seperti itu dan menyuruh Maryam untuk segera berangkat kerja ke tokonya Pak Hilman. Sebelum ke tempat kerja, Maryam mampir ke gubuknya Kaya dengan maksud untuk menanyakan tentang benda aneh yang dia temukan. Tapi tentu aja si Kaya ini udah gak ada karena udah dibuang sama si Kribo ke kampung Nangka. Si Maryam malah bertemu si Kribo dan di sini si Kribo bermaksud untuk memperkaos Maryam. Tapi Maryam berteriak dan si Kribo pun mengurungkan niatnya.
Saat di tokonya Pak Hilman, Bu Hilman bermaksud mengusir Maryam. Tapi Pak Hilman datang membela Maryam karena emang Maryam ini udah dipekerjakan di toko itu. Karena pertengkaran ini juga dadanya Pak Hilman itu jadi sesak dan Maryam disuruh ngambilin minyak angin di rak toko. Nah, saat ngambil minyak angin ini, Maryam mendengar pembicaraan Bu Hilman dengan anaknya, bahwa ternyata mereka lah yang udah ngirim santet ke bapaknya Maryam. Maryam juga mengetahui fakta kalau Pak Hilman dan Bu Hilman ini nggak bisa punya anak. Pak Hilman bercerita kalau istrinya bersikeras mengambil Aisyah sebagai anak pungut. Meskipun Pak Hilman sebenarnya nggak setuju, dan dia juga berkata kalau dia menyesal udah nikah sama istrinya yang sekarang. Mendengar hal itu, Maryam merasa nggak enak dan pergi dari tempat itu. Sedangkan di sisi lain, si Keribo lagi mencoba untuk nyolong ayam. Tapi aksinya ini dihentikan oleh Kaya. Tentu aja si Keribu ini kaget banget ya karena dia udah ngerasa ngebuang wanita gila itu jauh-jauh dari desa. Tapi beruntungnya ada si bapak-bapak yang datang mengusir Kaya. Bapak itu sendiri adalah dukun santet nomor 1 di kampung Durian Runtuh. Dan saat melihat si dukun ini, Kaya langsung pergi dari tempat itu. Si Kribo yang keheranan melihat hal tersebut bertanya pada Pak Dukun, dan si dukun ini berkata kalau sebenarnya Kaya adalah teman seperguruannya. Karena terlalu banyak mempelajari ilmu hitam, Kaya malah menjadi gila dan alhasil si Pak Dukun ini menjadi satu-satunya dukun di desa Durian Runtuh. Di malam harinya terlihat Aisyah yang membawa pacarnya ke rumah. Dia bernama Luffy. Luffy. Ya. Aisyah menawarkan kepada ayahnya agar Luffy mengurus kebun milik ayahnya itu. Itu semua karena Luffy udah berpengalaman dalam ngurusin kebun. Apalagi bapaknya Maryam ini kan lagi sakit. Jadi udah tepat banget kalau si Luffy yang ngurusin kebun ayahnya. Namun Pak Hilman nggak setuju ya akan hal itu dan meninggalkan mereka semua untuk pergi tidur. Sedangkan di pagi harinya, Bu Hilman dan Aisyah mengambil rambut Maryam untuk persyaratan santet. Maryam yang mengetahui hal itu nggak bisa apa-apa, dia cuma bisa pasrah. Terus Bu Hilman dan Aisyah pun pergi ke tempatnya Pak Dukun. Pak Dukun lalu melakukan jampi-jampi dan memberi peralatan santet kepada mereka. Si dukun berkata kalau alat santet itu harus dibakar nanti malam, tapi api dari proses pembakaran itu nggak boleh padam. Di malam harinya, Bu Hilman membakar alat-alat santet yang dia terima. Dan benar aja ya, si Maryam ini nampak kesakitan dan kepanasan. Tapi belum juga selesai ngebakar santet itu, Kaya datang. Dia memadamkan api dan nyawa Maryam pun selamat. Esok harinya, Pak Hilman datang ke rumah untuk menjenguk bapaknya Maryam. Terus di sini ibunya Maryam ngomong kalau Pak Hilman mau ngebantu semua biaya pengobatan bapaknya Maryam ini. Tapi itu semua nggak gratis ya. Sebagai gantinya, Maryam harus mau dikawin sama Pak Hilman. Mendengar hal tersebut, tentu aja Maryam gak setuju. Dia pun menangis dan pergi dari tempat itu. Sedangkan di sisi lain, Bu Hilman ternyata udah mendengar kabar kalau suaminya akan kawin lagi. Dia pun gak setuju ya akan hal tersebut, tapi Pak Hilman ini gak ambil pusing. Dia bermaksud mengusir istrinya kalau istrinya ini menghalangi niatnya. Aisyah pun juga nggak tinggal diam. Dia membayar si Kribo buat memperkaos Maryam. Itu semua agar bapaknya nggak nikah sama Maryam. Tapi beruntungnya Haris datang dan menghentikan perbuatan bejat si Kribo. Tapi karena hal itu juga ya si Haris ini jadi babak belur. Melihat kenyataan bahwa hidup keluarganya yang makin susah, Maryam pun menerima tawaran Pak Hilman. Dia bermaksud membalas dendam kepada Bu Hilman dan Aisyah yang sudah merongrong kehidupan keluarganya. Singkat cerita, Maryam pun menikah sama Pak Hilman dan benar aja si Bu Hilman dan Aisyah udah diusir dari rumahnya Pak Hilman. Tapi Bu Hilman gak patah arang, dia datang dan bermaksud untuk tetap tinggal di rumah itu. Tapi itu semua percuma ya, karena Pak Hilman udah gak menerima dia lagi di rumahnya.
Maryam pun mengejek Bu Hilman bahwa sekarang dia udah jadi nyonya di rumah besar itu. Kehidupan keluarga Maryam pun telah berubah. Keluarganya kini udah nggak kekurangan lagi karena Maryam udah banyak duit. Nggak lupa si Maryam ini juga memberi hadiah kepada Kaya sebagai rasa terima kasih atas semua bantuannya selama ini. Di sisi lain, Bu Hilman dan Aisyah kembali ke tempatnya Pak Dukun dan si Pak Dukun ini berjanji bakal ngebantu Bu Hilman untuk menghabisi Maryam. Sedangkan Haris, adiknya Maryam, memulai pembalasan dendam kepada si Kribo. Dia menyewa preman untuk menghajar si Kribo sampai babak belur. Menerima perlakuannya Haris, tentu aja si Kribo ini nggak terima. Dia secara diam-diam menyelinap ke dapur rumahnya Maryam dan memasukkan racun ke dalam masakannya Maryam. Saat makan malam, semua orang makan dengan lahap. Tapi anehnya, si Maryam ini nggak ikut makan. Mungkin dia lagi diet ya. Yang lalu setelah selesai makan ini, Haris bercerita kalau dia udah balas dendam sama si Kribo. Maryam yang mendengar hal tersebut pun kaget dan sangat menyayangkan perbuatan adiknya ini. Tapi setelahnya Haris muntah-muntah dan meninggal. Bapak ibunya Maryam juga mengalami hal yang sama, termasuk Pak Hilman juga. Si Kribo sendiri yang lagi nungguin di luar rumah langsung membakar rumah itu saat udah tahu kalau aksinya sukses besar. Dan keesokan harinya terlihat Bu Hilman dan Aisyah yang kegirangan. Itu semua karena seluruh hartanya Pak Hilman kini telah menjadi milik mereka. Mereka pun mengusir Maryam dan mencaci maki Maryam. Maryam yang sedih lalu pergi ke kuburan orang tuanya dan menangis. Saat itulah Kaya datang dan dia menawarkan ilmu hitam yang dimilikinya untuk dipelajari oleh Maryam. Semua itu agar Maryam bisa balas dendam kepada Bu Hilman. Maryam pun mulai belajar ilmu santet dari Kaya yang lalu kita bakal dibawa ke 1 tahun setelahnya. Terlihat Bu Hilman yang berhalusinasi sedang diteror oleh Maryam. Bu Hilman lalu pergi ke tempatnya Pak Dukun untuk minta tolong, tapi ternyata si Dukun ini telah tewas. Di situ juga ada Maryam dan Maryam berkata kalau setelahnya adalah giliran Bu Hilman. Terus kita bakal diperlihatkan kejadian di malam sebelumnya, yang ternyata Maryamlah yang telah menyantet Pak Dukun. Setelahnya Maryam ini mulai menyantet Bu Hilman. Bu Hilman pun merasa kepanasan, tapi beruntungnya dia segera disadarkan oleh Aisyah. Keesokan harinya Maryam datang ke kebun. Di sana ada Luffy yang sekarang udah jadi suaminya Aisyah. Maryam mencoba merayu Luffy. Luffy yang kelihatan udah mau langsung didatangi oleh Aisyah dan diajak pergi. Aisyah pun bercerita apa yang sebenarnya terjadi. Luffy pun berkata kalau dia kenal seorang ustadz dan ustadz itu bisa menangkal santet yang Maryam kirim kepada Bu Hilman dan Aisyah. Malam harinya Maryam kembali mencoba menyantet Bu Hilman, tapi Luffy yang udah pergi ke tempatnya Pak Ustadz langsung menabur beras di depan pintu agar setan santet gak masuk ke dalam rumah. Tapi tampaknya si setan ini pinter ya, dia membuka pintu dan membiarkan beras tersebut terbawa angin. Setan itu pun berhasil masuk dan menghabisi Bu Hilman. Saat tiba gilirannya Aisyah untuk dihabisi, Pak Ustadz datang. Dia lalu membasmi setan santet itu dan setelahnya mereka bertiga datang ke tempatnya Maryam. Maryam sendiri udah kesakitan karena santetnya udah dikonter sama Pak Ustadz. Pak Ustadz juga menyadarkan Maryam bahwa nggak seharusnya dia bersekutu dengan iblis hanya untuk balas dendam. Karena kesalahan Aisyah dan ibunya pasti akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Beberapa hari pun berlalu dan di sini terlihat Aisyah yang udah gila dan ngerecokin Luffy yang lagi kerja di kebun. Aisyah juga mendengar bisikan dari orang-orangan sawah yang berkata kalau Luffy sebenarnya adalah orang jahat dan dia cuma mengincar harta dari Pak Hilman yang melimpah. Terus kita bakal diperlihatkan Luffy yang menemui seorang wanita di rumah besarnya Pak Hilman. Dia berkata bahwa semua rencana telah berjalan dengan mulus dan kini mereka udah menguasai seluruh harta Pak Hilman.
Yang ternyata wanita itu adalah ibunya Luffy. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ibunya Luffy ini ternyata adalah Kaya, si wanita gila. Gak lama setelah pembicaraan itu, Mariam datang. Mariam yang telah mengetahui segalanya langsung menghabisi mereka berdua. Dan film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur ceritanya. Jadi kalau menurut aku sendiri sih film ini lumayan ya. Meskipun emang awalnya sedikit boring, tapi di sepertiga akhir film itu konfliknya makin seru. Apalagi ada satu plot twist yang bener-bener aku gak nyangka. Kalau ternyata si wanita gila itu adalah Bianchero dari semua konflik yang ada di film ini. Oke, mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.